Kak Odi dan Kak Devi berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu secara virtual dan tidak terasa kita sudah masuk di bulan November. Dan kita akan mulai seperti biasa, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Mari saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang berbuat baik dan menolong orang. Oleh sebab itu, sebagai pujian pembukaan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, untuk kita mau menjadi anak Tuhan yang melakukan firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyikan satu pujian lagi yang bercerita tentang menolong orang lain atau berbuat kebaikan, yaitu kasih. K-A-S-I-H. Pakai gerakan ya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau boleh bangunkan kami dari tidur kami masing-masing untuk bersama mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk bersama beribadah kepadamu. Dan saat ini kiranya firman Tuhan yang boleh diceritakan boleh senantiasa kami mengerti dan kemudian kami lakukan dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Dan bacaan hari ini diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Kak Lucy akan membacakan untuk adik-adik. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian bacaan Alkitab. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang suka nangis? Atau pernah lihat kakak atau adiknya menangis? Atau lihat orang tuanya menangis? Nah ketika menangis tersebut, apa yang adik-adik rasakan? Atau apa yang adik-adik lakukan terhadap orang-orang di sekitarnya adik-adik ketika ada yang menangis? Oh, dipeluk, wah hebat, ada yang memeluk, lalu ada juga yang merangkul, ada juga yang mendoakan. Wah, hebat-hebat ya adik-adik di rumah. Iya, jadi ketika ada orang tua atau adik atau kakak kita yang lagi bersedih, nah, kehadiran kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuatkan nih. Kita dikasih makan, dikasih susu, dikasih mainan, dikasih rumah untuk tinggal. Itu bentuk bahwa Tuhan menguatkan kita melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu adik-adik, bisa minum susu, bisa makan biskuit, bisa punya mainan yang banyak, itu berarti adik-adik sudah dikuatkan. Nah, ketika adik-adik melihat ada anggota keluarganya yang bersedih, nah adik-adik meskipun masih kecil nih, adik-adik harus berusaha untuk menguatkan juga mereka, gitu. Misalnya adik-adik mau mendoakan mereka, kakak, ayo kita berdoa bersama, misalnya gitu. Adik-adik bisa bilang sama Tuhan, semoga kesedihannya mama atau kesedihannya papa atau kesedihannya kakak atau kesedihannya adik bisa diambil gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuatkan lewat kehidupan kita, gitu, lewat kesehatan yang Tuhan berikan, lewat makanan yang Tuhan berikan, kita boleh juga menguatkan mereka yang lemah, mereka yang sedang sedih, atau misalnya ada mama atau papa atau kakak atau adiknya atau oma atau opanya yang lagi sakit. Siapa yang di sini kalau misalnya oma, opanya atau mamanya atau keluarganya lagi sakit ikut mendoakan? Oh banyak, hebat. Ya adik-adik, jadi dari cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau diajarkan bahwa ketika kita adalah orang-orang yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, kita harus juga menguatkan mereka yang lagi sedih, mereka yang lagi sakit, mereka yang lemah, begitu kan. Itu mau menandakan tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang hebat. Kita mampu jadi kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu adik-adik. Jadi
Ayo bersama ketika melihat temennya atau misalnya punya temen nih di luar sana lagi sedih, dia habis jatuh. Nah, kita mau tolongin mereka. Atau lihat kakaknya baru pulang sekolah lalu sedih gitu karena dapat nilainya misalnya dapat nilai yang kurang bagus. Nah, adik-adik ingatkan kakaknya untuk lebih rajin lagi belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Lalu jangan lupa dipeluk kakaknya biar tetap semangat belajarnya. Seperti itu adik-adik. Jadi ayo kita sama-sama untuk menjadi anak-anak Tuhan. Meskipun kita masih kecil-kecil, kita mau diajarkan untuk jadi orang-orang yang kuat. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang kuat, kita mau menolong mereka yang lagi kesusahan. Orang-orang yang lagi merasakan kesedihan, merasakan sakit. Nah, kita mau ada untuk mereka. Selamat menjadi anak-anak yang kuat, yang mampu juga menguatkan orang tua kita, anggota keluarga kita dalam situasi-situasi yang menyedihkan maupun yang menyakitkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Ya, adik-adik semua, saat ini kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengajarkan setiap kami untuk menjadi orang-orang yang sedia untuk menolong sesama kami yang lemah, mereka yang dalam pendidikan, mereka yang dalam kondisi tidak sekuat kami, mereka yang dalam kesedihan, mereka yang dalam kesakitan. Kiranya Tuhan, Engkau yang telah menguatkan kami mampu meneladan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, dan kami mampu juga menguatkan orang-orang di sekitar kami. Bantu kami dan sertai kami selalu Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk menguatkan mereka yang lemah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami berdoa Tuhan agar kasus yang senantiasa menurun ini boleh senantiasa terjadi dan terus mengalami kebaikan, agar kami boleh bersama beraktivitas dengan baik kembali. Kami boleh bersama saling menjaga satu dengan yang lain, dan kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah bangsa kami agar dengan hikmat, agar dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan mampu memimpin bangsa kami dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan bagi gerejamu GPIB, secara khusus Pelkat Pelayanan Anak yang boleh senantiasa memberikan kami wadah untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini kami harus beribadah secara online, tetapi ini tidak menghalangi cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan bagikan lewat kakak-kakak layan kami yang boleh senantiasa hadir mendampingi kami secara virtual. Tuhan, berkati kakak-kakak layan kami dalam tugas tanggung jawab mereka sehari-hari, dalam pelayanan mereka untuk senantiasa memberikan pelayanan bagi setiap kami adik-adik layan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, berkat, dan cinta kasih Tuhan boleh senantiasa hadir bagi kakak-kakak layan kami. Berdoa juga bagi adik-adik layan dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi adik-adik klien kami, dan juga bagi orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik klien kami dalam tumbuh kembang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga bagi adik klien kami yang ada dalam sukacita hari ulang tahun. Kiranya dalam syukur ulang tahun ini adik-adik boleh senantiasa mengingat bahwa itu karena Tuhan yang boleh senantiasa memberikan umur dan usia baru bagi adik-adik sekalian. Berdoa juga bagi adik-adik klien kami yang dalam kesedihan karena sakit, karena kelemahan tubuh yang dialami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menguatkan, Tuhan senantiasa memberikan pemulihan yang berasal daripada-Mu untuk adik-adik kami kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan dan menyerahkan kepada orang tua agar dapat diantar ke kantor gereja. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat bagi gereja kami, maupun dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita ada di akhir ibadah. Ingat terus untuk menjadi anak Tuhan yang menolong orang lain, mengasihi orang lain, berbuat kebaikan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan itu tandanya kita mencintai Tuhan Yesus. Sebagai pujian terakhir, kita memuji Tuhan dengan pujian cinta akan Yesus. Adik-adik semua, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa menguatkan mereka yang lemah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini mari bersama kita bersatu di dalam doa mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk jalannya ibadah yang boleh Tuhan berkati bagi setiap kami mengikutinya. Terima kasih untuk device yang kami gunakan, untuk setiap peralatan yang boleh Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kiranya saat ini kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan tuntun sertai setiap kami agar kami mampu menjadi pengikut Tuhan dan pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Kak Odi dan Kak Devi mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.